aku Apriani di podcast Kampus Talk, ngobrol seputar kehidupan mahasiswa Unpas. Buat teman-teman yang baru gabung, baru join, baru mendengarkan podcast ini, selamat datang ya. Nah, kali ini aku bakal ditemenin sama Teh Jule. Halo Teh Jule, Halo, mungkin bisa disapa dulu teman-temannya. halo, aku Jule dari program studi sastra Inggris 2020. Anak Unpas dong pastinya. Pastinya. Iya. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya nih, eh, hari ini tuh kita bakalan bahas tentang apa sih? Jadi kali ini itu kita bakalan bahas tentang gimana sih kehidupan Teh Jule sebagai mahasiswa sastra Inggris yang juga memiliki hobi menggambar. Nah, agak melenceng ya sebenarnya. Anak sastra Inggris tapi hobinya menggambar. Iya. Kira-kira kenapa sih suka menggambar gitu? Kalau ditanya alasan kenapa suka gambar, aku nggak ada jawaban yang spesifik ya. Yang jelas aku ngerasa senang aja kalau udah nggambar itu. Berarti emang seneng jadi hobi udah gitu. Iya, betul. Oke. Kalau waktunya sendiri kira-kira dari kapan gitu suka Hmm, menggambar? aku mulai nggambar itu waktu 2020, pertengahan 2020, waktu itu corona ya, mulai apa? Maksudnya baru datang gitu. Nah, kita kan ada aturan pemerintah harus di rumah aja. Dari sana aku merasa bosen gitu, harus ngapain di rumah. Sampai akhirnya aku pas lagi scroll Twitter, aku lihat ada akun gambar kayak gitu. Dia tuh ngegambar dari idol favorit dia. Nah, aku jadi termotivasi pengen juga nih gambarin idol aku gitu. Nah, dari sana mulai nyoba-nyoba. Jadi bisa dibilang daripada bosen hidup gitu-gitu mulu ya di Iya, rumah, nggak bosen nggak tahu mau ngapain, ya jalan satu-satunya coba hal baru iya dengan betul. menggambar. Gambar. Nah, kan hobinya menggambar dari tahun 2020 ya. Berarti kira-kira sebelum masuk kuliah atau awal-awal masuk kuliah gitu. Kenapa sih Teteh nggak ngambil jurusan yang sejalan sama hobinya, Hmm. tapi malah masuk sastra Inggris gitu? Oke, kenapa aku nggak ambil jurusan yang sejalan kayak menggambar itu di kafe mungkin ya? Alasannya karena dari SMA-nya sendiri itu aku udah memantapkan keputusan gitu untuk masuk ke sastra Inggris. Nah, kebetulan waktu pas tahap pendaftaran itu baru mulai suka gambar gitu. Dan kalau misalkan aku pindah jurusan itu kayaknya agak ribet ya. Sebenarnya mungkin bisa, cuman aku mikir dua kalinya tuh kayak gini. Eh, Skill gambar aku tuh hanya sebatas hobi gitu. Sedangkan kalau di DKV itu kita harus punya skill yang benar-benar artistik gitu. Berarti menggambar ya udah cuman suka Iya, hobi aja betul. gitu, nggak harus masuk ke sana gitu ya, Nah, iya. ke jurusan yang sejalan. Nah, untuk gambar ini, eee, gambar yang dihasilkan gitu, stylenya tuh apa gitu? Untuk style gambar aku lebih ke anime gitu. Lebih ke anime. Iya. Mau coba atau kepikiran buat nyoba style yang lain atau ganti gitu? Hmm. Kalau untuk style lain, aku pernah belajar, cuman nggak difokusin aja gitu. Soalnya kadang kalau kita lihat gambar orang lain dengan style yang berbeda itu pengen gitu Mmm, belajar, pengen gimana ya sih caranya mereka gambar kayak gini. ya Aku pernah biasalah ya. nyoba-nyoba gitu kan, tapi nggak terlalu fokus gitu, cuman nyoba aja. Berarti, untuk style lain cuma nyoba-nyoba Iya aja, betul. nggak fokus-fokus banget gitu, fokusnya tetap ke Animes. anime, animasi, Iya. oke. Nah, dari hobi menggambar nih, kan, sebagai seorang mahasiswa yang punya hobi menggambar, kira-kira benefit-nya apa sih yang Teteh dapatkan Hmm. dari hobi Teteh ini? Bagi aku sendiri benefit yang didapat tuh yang udah disebutin tadi ya. Aku ngerasa seneng kalau lagi ngegambar gitu. Selain itu ada benefit lain yang aku dapat. Aku kebetulan buka jasa gambar juga dan alhamdulillah udah beberapa konsumen nih yang suka sama gambar aku, pengen digambarin. Nah, dari sana hasil dari jasa komisi itu aku tabung buat upgrade device gambar aku. Berarti bisa dibilang hobi yang dibayar ya? Ya, bisa Wah, jadi. luar biasa. Eee, untuk, kegemaran menggambar nih, biasanya kita kan, kalau seneng sama sesuatu, suka sama sesuatu, gemar sama sesuatu tuh
bukan berarti nggak terlepas, tapi ada, pasti ada gitu. Kurang lebih ada tokoh yang menginspirasi Hmm. untuk kita lebih giat lagi mempelajari hal itu gitu. Kalau untuk tokoh inspiratif bagi Teh Jule dalam menggambar itu siapa? eh Tokoh lebih mungkin ke artisnya sendiri ya. Untuk artisnya sendiri itu ada seorang digital artis yang udah aku ikutin dari 2020 juga sampai sekarang. Namanya Kulin, nama nama akun YouTube-nya itu Kulin. Di sana dia tuh kasih tips menggambar gitu, gimana caranya misalkan shading atau bikin mata itu gimana caranya gitu. Dan menurut aku itu sangat membantu. Dari mana sih Kulin itu? Kalau tidak salah merupakan salah satu youtuber gambar dari Amerika. Wow, jauh banget ya Iya, belajarnya langsung ke Amerika nih guys. Tuh jadi tokoh yang menginspirasi itu si Kulin. Kuli. Wow. Kemudian kalau dilihat-lihat menggambarnya pakai media digital ya daripada Betul. tradisional. Sempat kepikiran gak sih buat belajar menggambar lewat media tradisional gitu? Hmm. Kalau kepikiran sih pernah ya. Tapi karena aku langsung terjunnya ke digital, jadi kemampuan menggambar aku di tradisional tuh kurang banget gitu. Aku pernah nyoba-nyoba pakai alat seadanya, kertas sama pensil aja, dan itu beneran susah banget. Jadi aku kayak udahlah aku di digital aja gitu. Berarti kalau di tradisional harus punya keahlian yang khusus Nah, ya, kurang betul. lebih kayak gitu. Kalau digital ya lumayan lah, lumayan Iya, gampang gitu. gampang. Nah, kan Teteh tinggal di Bandung, kuliahnya di Betul. Bandung gitu. Asalnya dari mana sih Teh? Kasih tahu Garut, dulu. aku dari Garut. Oke, Aku dari halo. Garut. Tuh orang Garut. Punya temen yang hobinya gambar nih. Jadi kan di Bandung, kita tahu lah ya, di Bandung tuh banyak komunitas-komunitas nih. Salah satunya pasti ada komunitas gambar. Kira-kira Teteh kepikiran gak sih buat join salah satu komunitas itu? Hmm. Kalau untuk kepikiran sih pasti ya ada gitu keinginan buat join ke komunitas gambar biar relasinya makin luas gitu Iya. kan. Cuman karena aku baru di Bandung, jadi aku belum tahu nih gimana Bandung gitu kan, belum tahu juga lokasi-lokasinya di mana gitu. Jadi aku belum apa ya, belum sepengen itu ikut komunitas di Bandung gitu. Cuman aku ikut juga komunitasnya tuh secara online gitu di Twitter dan di WhatsApp juga ada. Oke, tuh buat teman-teman yang mungkin punya relasi di komunitas gambar bisa hubungin Teh Jule buat join nih gitu. Boleh. Nah, ngobrol-ngobrol soal hobi, Teteh kan juga seorang mahasiswa ya. Tuh. Tentunya kegiatannya tuh padat gitu. Ada tugas, ada latihan, ada atau kegiatan-kegiatan lain lah sebagai mahasiswa. Kira-kira gimana sih caranya Teteh membagi waktu gitu sama kan hobinya jalan, tapi kuliahnya juga harus jalan Iya. dong gitu. Kira-kira seperti apa gitu cara bagi waktunya? Untuk bagi waktu sendiri, jujur aku awalnya tuh agak kesusahan ya, karena ada masanya waktu mood gambar aku tuh lagi naik, lagi semangat banget, aku sampai lupa waktu, lupa makan, lupa tidur gitu, saking senengnya ngegambar gitu. Nah, tapi untungnya aku sadar kalau itu tuh nggak bagus kan. Akhirnya aku tegas sama diri sendiri, Hmm. aku bikin peraturan lah intinya. Aku nggak boleh gambar di weekday, di hari-hari biasa gitu. Aku nerapin itu ke diri sendiri. Dan aku hanya boleh gambar di weekend aja, biar kuliah aku nggak terbengkalai, Hmm. tugasnya beres gitu. Dan di weekend juga, kalau misalkan masih ada tugas itu aku mengusahakan diri untuk nggak gambar gitu. Tuh buat teman-teman yang punya hobi, nggak cuma gambar aja ya, tetap gitu. Hobi jalan, kuliah juga jalan, jangan melupakan apa ya, tugas kewajiban kita, kewajiban utama kita sebagai mahasiswa. Betul. Gitu. Eh, Mungkin segitu ya, Teh. Ngobrol-ngobrol Iya. seputar kehidupan Teh Jules sebagai mahasiswa yang juga gemar menggambar, punya hobi menggambar gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih penasaran atau mau tanya-tanya tentang Teh Jule,
bisa langsung DM atau kunjungi Boleh. akun sosial Iya, medianya Teh bisa Jure. banget. Nanti bakal kita cantumin ya di sana. Nah, teman-teman jadi gitu ya. Tadi aku udah ngobrol nih sama salah satu mahasiswa sastra Inggris Unpas tentang kehidupannya sebagai mahasiswa dan juga hobinya gitu. Jadi eh, mungkin dari teman-teman ada yang bisa mengambil ada hal-hal yang menarik atau mungkin bermanfaat bagi teman-teman untuk dijadikan sebagai referensi tambahan buat teman-teman di rumah. Aku Apriani, sampai jumpa lagi di podcast Kampus Talk berikutnya. Bye bye.